Come back to my channel. Halo teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tip liburan murah ke Bali. Kenapa harus Bali? Karena Bali adalah tempat yang indah. Banyak destinasi wisatanya, banyak pantainya, banyak budayanya, dan kulinernya. Tempat ini cocok banget untuk backpacker, jalan-jalan bersama teman maupun keluarga. Oke, pertama-tama pastikan dulu sebelum keberangkatan teman-teman booking hotel. Jadi di sini hotel kira-kira cari yang harga 250.000 sampai 300.000 ya teman-teman. Di daerah Kuta itu masih banyak banget hotel-hotel di situ. Dekat juga dengan pantai kok. Dari pantai bisa jalan kaki. Selanjutnya kuliner. Untuk makanan saya merekomendasikan untuk makan di restoran lokal, warung-warung, kios-kios gitu teman-teman. Harganya bisa kisaran 30.000 sampai 50.000. Jadi kalau misalnya satu hari makan 3 kali, anggap saja 100.000 sampai 150.000 plus minumnya ya teman-teman ya. Selanjutnya, apabila teman-teman duaan itu efisien banget tuh kalau sewa motor. Harga sewa motornya biasanya 70.000 per hari. Ya kira-kira anggap saja 70.000 sampai 100.000 ya teman-teman, tergantung agen penyewa. Pilihlah tempat wisata yang tiket masuknya itu murah ya teman-teman. Di sana banyak banget kok, kayak hidden game gitu. Selanjutnya teman-teman bisa memetakan dulu tempat wisatanya karena Bali itu luas. Teman-teman mau mulai dari mana? Dari selatan dulu atau dari utara dulu? Oke, di sini saya akan mau mulai dari selatan dulu ya teman-teman ya. Selatan ada Kuta. Terus di tengah ada Ubud. Terus di utara ada Kintamani dan Bedugul. Dan di sebelah barat ada Tanah Lot. Kenapa kita harus memetakan ini? Biar kita saat putar-putar tempat wisata itu tidak bingung ya teman-teman ya. Jadi tidak dari utara dulu terus ke selatan terus ke tengah. Jadi waktunya itu nggak bakalan cukup untuk satu hari. Selanjutnya bikinlah rencana tujuan wisata. Metode ini akan lebih efisien waktu dan menekan biaya bahan bakar kendaraan. Jadi misalnya gini ya teman-teman ya, kita dari Bali, di Bali Selatan nih teman-teman. Di sana ada beberapa destinasi nih. Misalnya dari Garuda Kencana, Garuda Wisnu Kencana, teman-teman bisa dari ke arah ini dulu nih, yang sebelah sini, baru selanjutnya ke arah barat. Ikutin aja ini satu arah. Jadi jangan sampai dari sini terus ke tengah dulu, terus baru ke timur, terus ke sini, jadi kayak muter-muter gitu teman-teman. Itu nanti membuang-buang waktu. Jadi rencananya untuk 4 atau 5 tujuan wisata itu hanya bisa kecapai 3 tempat wisata ya teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Oke, tempat wisata selain yang direkomendasikan di Kuta Selatan, satu ada GWK teman-teman. Terus ada Pura Uluwatu, Pantai Melasti, dan Pantai Pandawa. Jadi Pantai Pandawa ini dekat banget sama Melasti ya teman-teman.
Terus Pura Uluwatu ini berada di dekat Jimbaran, jadi ini jaraknya agak lumayan jauh juga. Kalau GWK itu ada di tengah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen datang ke GWK, dijadikan tujuan nomor satunya. Tapi di GWK itu tiket masuknya mahal teman-teman, satu orangnya kena 150.000. Kalau emang untuk minimalis itu bisa di skip kok, langsung aja di pinggir-pinggir pantai gitu, misalnya langsung ke Pura Uluwatu. Habis Pura Uluwatu ke arah timur itu ada Pantai Padang-Padang, ada Pantai Suluban, terus ada Pantai Melasti, terus Pantai Pandawa. Tapi kalau dari timur ya kebalikannya, terus bisa menikmatin sunset di Pura Uluwatu. Rekomendasi tempat wisata area Ubud. Pertama ada Tirta Empul. Ini ya Tirta Empul ya teman-teman ya. Itu karena tempatnya paling utara. Sebenarnya udah nggak masuk Ubud sih, tapi ini bisa kalau teman-teman tinggal di Kuta atau Legian itu lebih efisien kalau dari satu titik nanti tinggal lanjutin ke destinasi selanjutnya. Oke, kembali lagi dari Tirta Empul nanti turun bisa ke Tegal Alang, turun lagi ada Monkey Forest atau Campuhan. Ini tempatnya deket banget kok antara tiga ini ya, sama Gua Gajah. Mungkin untuk satu hari 5 destinasi itu udah cukup banget ya teman-teman, karena apalagi kalau musim gerimis gitu pastinya agak menyita waktu juga. Oke, selanjutnya berkunjung di daerah Bali Tenggara. Di sana ada Gunung Batur ya teman-teman ya. Di pinggir Gunung Batur tuh ada Kintamani, Mount View. Terus di pinggir gunung itu banyak banget warung-warung yang view-nya langsung ke gunung. Udaranya di sini tuh enak banget ya teman-teman. Kita bisa santai, sarapan pagi sambil ngopi dengan pemandangan yang tujuan berikutnya. Di sini sedikit turun lagi ya teman-teman. Jadi di area ini itu sebenarnya satu area ya, di Jembatan Kaca Sukowatu dan Tegungungan. Bisa masuk dari Jembatan Kaca ataupun dari Tegungungan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Tegungungan nanti naik tangga turun gitu, ini agak ekstrim sih. Kalau yang jalan ini agak membutuhkan tenaga banget. Oke, selanjutnya dari sini kita juga bisa naik, tapi dari air terjun harus bayar lagi teman-teman untuk ke Jembatan Kaca ini, karena ini jaraknya agak jauh, mungkin 3 destinasi atau 4 destinasi itu udah susah banget ya teman-teman. Selanjutnya hari keempat, rekomendasi saya di area Bedugul. Di area Bedugul itu di sana ada tempat wisata yang paling favorit, namanya Pura Ulun Danu Beratan, Raya Bali teman-teman. Di sini juga sejuk banget loh tempatnya. Dan tujuan selanjutnya ada Andara Gate. Andara Gate ini biasanya orang-orang banyak yang foto di sini teman-teman. Di dalam juga ada restorannya. Tapi saya menganjurkan kalau untuk menekan biaya
pastikan pergian ke Bali jangan di high season. Dari misalkan dari Bedugul jam 2 nyampe Tanah Lot itu sekitar jam 4. Jadi masih sempat untuk nikmatin sunset ya teman-teman ya. Nah, ini estimasi untuk biaya 4 hari di Bali. Yang tadi untuk penginapan sekitar 1 juta ya. Kalau untuk berdua bisa patungan, ini enak banget ya teman-teman ya. Terus sewa motor ini sekitar 300. Terus makan untuk 4 hari itu 500 rata-rata ya. Jadi saya disclaimer dulu karena kadang kita juga pengen makan yang khasnya, makanan khas Bali gitu. Itu tergantung harga restorannya ya teman-teman ya. Terus tiket wisata kita ya cari yang murah-murah. Itu bisa kok dapat yang habis 300.000 gitu, kita minimalis aja. Terus biaya lain-lain. Jadi kalau misalnya ada tiket wisatanya agak mahal dikit, jadi bisa diambil dari situ ya teman-teman. Atau tempat parkir atau bayar parkir. Dan kira-kira totalnya sekitar 3 jutaan untuk 4 hari ya teman-teman. Tapi ini worth it banget sih untuk saya. Kalau liburan ke Bali dengan banyaknya destinasi itu pokoknya segini itu murah banget teman-teman ya. Oke teman-teman, wisata bisa dinikmatin dengan budget minim dengan menawarkan pengalaman budaya dan alam. Karena Bali tidak hanya menawarkan budayanya saja, alamnya itu juga indah banget ya teman-teman. Kulinernya juga enak banget ya. Bagi teman-teman yang penasaran pergi ke Bali, silahkan mencoba. Selamat berlibur ya teman-teman. Terima kasih.